Sebuah kisah kelam tentang kekerasan dan dugaan konspirasi mencuat dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Seorang pemuda berusia 23 tahun bernama M. Ikhdar, warga Desa Pacar, Kecamatan Tirto, harus mengalami trauma mendalam setelah menjadi korban penganiayaan yang teramat brutal. Peristiwa mengerikan ini terjadi sejak Sabtu malam 18 Juli 2026 hingga Minggu dini hari berikutnya. Tempat kejadian perkara berada di sebuah rumah di kawasan bantaran Sungai Sengkarang, Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, sebuah rumah yang diketahui merupakan milik seorang pria berinisial S. Semua bermula ketika Ikhdar secara tiba-tiba dijemput oleh seorang remaja berinisial G yang merupakan anak dari S. Ikhdar kemudian dibawa ke rumah tersebut. Setibanya di sana, situasi langsung berubah mencekam. Ia diinterogasi dan ditanyai mengenai keberadaan seseorang. Karena Ikhdar menjawab tidak tahu, para pelaku mulai menyiksanya. Korban pertama kali disetrum menggunakan alat kejut listrik. Dalam kondisi ketakutan dan kesakitan, Ikhdar sempat mencoba menyelamatkan diri. Ia melarikan diri dari rumah tersebut dan bersembunyi di sebuah kebun warga yang gelap. Namun pelariannya sia-sia. Persembunyian Ikhdar segera diketahui oleh para pelaku yang mengejarnya. Begitu tertangkap kembali, penyiksaan yang jauh lebih kejam langsung bertubi-tubi menghantam tubuhnya. Menurut pengakuan Ikhdar, ada sedikitnya 7 orang yang terlibat dalam aksi pengeroyokan brutal tersebut. Sebelum dihajar, kedua tangan Ikhdar diikat erat menggunakan borgol plastik agar ia tidak bisa melawan. Para pelaku kemudian memukulinya tanpa ampun menggunakan balok kayu dan bata ringan. Tak berhenti di situ, kekejaman di luar batas kemanusiaan pun berlanjut. Tubuh Ikhdar sempat disiram dengan bensin. Ia juga menderita luka bakar serius di kedua tangan serta lehernya akibat tetesan lelehan sedutan plastik yang sengaja dibakar di atas kulitnya. Di tengah siksaan yang bertubi-tubi itu, terungkaplah motif di balik aksi keji ini. Ikhdar dipaksa untuk mengakui kepemilikan narkotika jenis sabu. Barang haram tersebut sebenarnya sudah berada di tangan pria berinisial S, namun Ikhdar dipaksa menjadi kambing hitam dan mengaku bahwa sabu itu adalah miliknya. Hal yang paling mengejutkan sekaligus ironis dari kesaksian Ikhdar adalah kehadiran 2 orang pria yang diduga kuat merupakan anggota kepolisian di lokasi kejadian. Ikhdar menuturkan bahwa salah satu oknum polisi tersebut sudah berada di lokasi sejak awal penyiksaan dimulai, sementara satu oknum lainnya datang menyusul kemudian. Ironisnya, alih-alih menghentikan penganiayaan brutal atau menegakkan hukum, kedua oknum aparat tersebut hanya berdiri menonton. Mereka membiarkan penyiksaan biadab itu berlangsung di depan mata kepala mereka sendiri tanpa melakukan tindakan pencegahan apapun. Merespons kejadian ini, kuasa hukum korban, Didik Pramono, bergerak cepat. Pihak pengacara telah resmi melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan ini ke Polres Pekalongan di Kajen. Selain itu, tindakan pembiaran yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut juga telah dilaporkan ke Paminal Polresta Pekalongan dan akan diteruskan ke Paminal Kajen. Didik berharap aparat penegak hukum bertindak transparan dan tidak bekerja sama atau melindungi bandar narkoba. Laporan korban langsung direspons oleh pihak kepolisian. Tim Satreskrim Polres Pekalongan segera melakukan olah TKP di rumah tempat penyiksaan terjadi. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Riyandi membenarkan adanya anggota kepolisian yang berada di lokasi saat peristiwa itu terjadi. Ia menegaskan telah memerintahkan Seksi Propam untuk memeriksa anggota tersebut guna mendalami dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik. Sementara itu, dari sisi pidana umum, KBO Satreskrim Polres Pekalongan Ibda Kasminto menyatakan bahwa penyelidikan masih berjalan secara intensif sejak laporan resmi diterima pada Senin sore. Sejauh ini, pihak penyidik telah memeriksa 3 orang saksi kunci, yakni korban sendiri, seorang saksi berinisial SA, serta 1 anggota polisi yang berada di lokasi berinisial A. Pemeriksaan internal oleh si Propam terhadap anggota berinisial A pun terus didalami secara berkala. Kini, publik Pekalongan dan keluarga korban menunggu dengan saksama kelanjutan kasus ini. Apakah hukum akan benar-benar tegak secara transparan, ataukah bayang-bayang perlindungan terhadap bisnis gelap narkoba akan menutupi keadilan bagi M. Ikhdar? Semua mata kini tertuju pada ketegasan Polres Pekalongan. Jemput Mas Gilang, terus disuruh ke rumahnya Pak. Terus? Habis itu ditanyai oleh Supre, ditanyai keberadaan seseorang lah. Terus saya tidak tahu dan saya tidak mengetahui orang tersebut. Terus saya disuruh ngaku ikut di mana, kosnya di mana orang itu saya tidak tahu. Terus saya disetrum Pak. Setrum pakai apa itu? Setruman Pak. Terus saya lari, dikejar, lalu saya di kebun bersembunyi dan ditangkap lagi Pak. Lalu langsung dipukuli Pak. berapa orang tuh yang mukul itu? 7 orang. 7 orang. Itu jenengan pada saat dianiaya itu
Ada polisi di situ. Ada anggota. Ada anggota. Cuma melihat. Berapa orang itu? Yang satu sudah dari awal, yang dua nyusul. Ditelepon pelaku itu. Nah. Itu Mas diapakan saja itu selain dianiaya itu? Iya, dan disuruh mengakui barang haram tersebut, Pak. Sama Suprek jenengan kenal tuh? Kenal. Berapa lama itu kenal? Sudah lama, Pak. Sudah lama. Yang dulu ikut pernah sama dia? Yang cuma membeli doang, Pak. Oh, membeli doang. Itu juragan apa sih? Juragan, ya gitulah.